Oke teman-teman penonton setia di channel saya Pipo Sudarlin. Video kali ini adalah video tentang pembuatan gula rebok. Dan lokasi video kali ini adalah di Kampung Daung, Desa Kolang. Dan untuk pembuatan video kali ini Pipo Sudarlin Channel dibantu oleh presenter muda yang saya kira sangat berbakat, itu saudara saya Fian Mango, dan juga kameramennya adalah saudara Mustahang. Nah, video kali ini supaya Anda tidak bertanya-tanya, itu pembuatan gula merah dari sejak pohon enau menghasilkan air nira sampai dengan proses pembuatan gula rebok. Jadi proses dari nol sampai pada air nira bisa keluar dari pohon enau itu tidak kami proses karena waktu, tapi kami mulai memprosesnya dari air niranya sudah ada dan sampai pada proses pengolahan air nira itu menjadi gula rebok. Jadi semoga Anda memaklumi video ini dan kiranya dapat memberikan pengetahuan dan juga hiburan tentu saja untuk Anda sekalian. Jadi selamat menonton dan jangan lupa tolong like, subscribe and share ini video. Semoga menghibur. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi pemirsa, penggemar kakak Pipo Sudarlin yang kami cintai. Kembali pada pagi hari ini, saya sedang bersama dengan seorang pengrajin gula rebok, ya, petani gula merah. Kali ini kita akan sama-sama mengikuti beliau. Kita akan mencari tahu bagaimana proses awal, ya, sampai terjadinya gula rebok. Ya, mari kita ikuti bersama dengan Bapak Ferry Mesa. Ayo pemirsa, kita jalan. Yo. Pemirsa, kali ini kita bersama dengan Bapak Ferry. Kita menuju ke pohon aren. Kita sama-sama dengan beliau ini mau menunjukkan bagaimana proses awal hingga terjadinya gula kolang, ya, atau yang kita kenal dengan gula rebok. Baik, teman-teman sekalian, saat ini kita sudah sampai di pohon enau yang kita tuju. Jadi inilah bentuknya. Sekarang ini saya sedang bersama dengan Bapak Ferdi, hendak menjelaskan bagaimana proses awal sampai terjadinya gula merah atau gula rebok. Selamat pagi, Kak. Jadi aku risiko enak ite tadi. Sui pong pertama na ite sampai da nganseng na mga verapin kulit juga ten yang serigula. Kira-kira sui pertama. Pertama itu ya buah rak ya. Sekarang ya mana kita lupa. Kati kaju itu kaju arah. Pasi kayak. Oh ya. Tepak. Kalau kita bagi kulit itu jika mana diri misi. Oh. Jadi misi itu jadi misi mana tu limba ke bawahnya heka. Di termangan langsung kita kaku. Kalau kaku juga diri gula rebok. Ya. Baik pemirsa. Jadi memang pada dasarnya proses sampai terjadinya gula merah itu melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari pemilihan pohon enau ketika dia sudah berbuah sampai dengan pemilihan kayu yang kita sebut itu pasi. Nah, pasi sehingga itu dilalui sekitar beberapa bulan, ya 2 bulan ya, kayak 2 bulan teban ya. 2 bulan. Nah, 2 bulan proses tebak ya. Sampai ketika misalnya pasi dengan buah raping, maka dia akan menghasilkan air, ya, menghasilkan air yang dalam hal ini adalah minse. Nah, kali ini ini gogong yang fungsinya untuk menampung air enau ini atau yang kita sebut dengan air minse. Lalu ini pak, ini namanya pak. Apa tujuannya? Pada sini. Ya. Ini tujuannya untuk mengharumkan, kemudian untuk jernih supaya menghasilkan nira yang bagus atau air minse yang bagus, sehingga nanti dengan begitu hasilnya pun untuk gula itu bagus hasilnya. Dengan ini barang namanya kayu pak. Oke. Pak. Oke. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti beliau. Hubung ini ya lumayan jangkauannya cukup tinggi.
Kita akan sama-sama dengan beliau sampai ke atas itu, bagaimana prosesnya sampai di atas. Kita akan sama-sama ikut ke atas. Baik, ini pemirsa, beliau sekarang sedang menuju ke atas pohon naung. Jadi ini proses pengambilan air nira ini atau air mese. Jadi kita akan ikuti bersama. Cukup tinggi ya. Memang pekerjaannya cukup ekstrim, membutuhkan ekstra hati-hati. Imus koike enu imus koike Imus koike enu imus koike Emete mangarana imus toy naung pake gitu Imus koike enu imus koike Ingat saya hapus suara gon ya. Kerem tuh bawa itu lawan. Tabak koike enu tabak koike Apa ge? Langsung kau ikan. Tenggunan. Tengkau ikan. Daripada buat memori bah. Ya, untuk pengambilan air nira atau air mise. Jadi beliau sekarang sedang turun dari atas pohon. Abang, Memang Sabar-sabar. pekerjaannya cukup ekstrim ya, cukup ekstrim dengan ketinggian ini ke atas yang mencapai berapa meter. Cuma ada dola. Oke, baik. Ya. Inilah ayo sarahin tutup. air minsenya. Jadi ini yang namanya seva atau saring ya. Saring. Ini dari ijuk, vunut. Dalam bahasa Kulang kami ini vunut. Jadi ini gogongnya, tempat penampungan air nira ini atau air minse. Jadi inilah bentuknya, modelnya air minse ini. Ya. Legil tek ya. Kita minum dulu ya pemirsa. Bagaimana nikmat dan enaknya. Kalau Ay, kami tayo lalay ganun ito. Mantap. Nikmat betul. luar biasa. Ini namanya teke. Ini dari tempurung kelapa. Ini merupakan peralatan tradisional untuk kelengkapan dalam proses pembuatan gula merah ini. Nah, ini namanya leke dari tempurung kelapa. Minsenya. Ya. Boleh bagi-bagi dengan kami, Bang. Baik pemirsa, sekarang proses pengambilan air niranya sudah selesai. Kita hendak kembali ke rumah untuk kita lanjutkan prosesnya untuk menjadi gula. Mari kita ikuti bersama. Oke baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai di rumah, tepatnya Sari ini namanya, Sari ya. Yang orang Kolang biasa sebut Sari, yaitu tempat dimana khusus untuk memasak gula, ya, tempat perusahaan gula, jadi namanya Sari. Ya, jadi ini wadahnya namanya seve kuali, jadi kuali besar untuk memasak ini air nira sampai nanti dia akan menjadi gula. Jadi prosesnya memang cukup lama, membutuhkan waktu 2-3 jam untuk nanti proses pembekuan, penguapan sehingga dia akan menjadi gula. Sobat.
Ya baik teman-teman, jadi nanti proses masaknya ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sudah dari tadi ini ya, Bang. Waktunya kisaran waktu 2-3 jam, jadi tergantung dari banyaknya air nira ini. Apa lagi? Selesai ya? Oke, nanti kita Untuk bersih kawan. Untuk misi. Oke, kembali lagi merupakan lanjutan yang dari tadi, bahwa dari air nira tadi atau yang kita sebut dengan air mise dalam bahasa tradisional kami. Jadi dengan memakan waktu sekitar 2 jam sehingga air nira tersebut, air nira tadinya itu sudah berubah menjadi seperti ini. Lalu pada kondisi seperti ini biasanya mereka sebut atau kami orang Kolang sebut itu sebagai apa yang ngaguke? Repah. Nah, repah ini posisinya seperti ini sudah repah. Jadi untuk mencapai tingkat kematangan ini masih lagi membutuhkan waktu sekitar berapa menit lagi untuk mencapai tingkat kematangan sehingga nanti bisa diolah untuk menjadi gula rebok. Lalu pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan terkait dengan pernak-pernik ya ataupun peralatan untuk menunjang dalam membantu proses pembuatan gula merah atau gula rebok. Jadi ini yang dinamakan kebor, kebor. Nah, ini kebor, ini yang namanya doa, ya. Ini juga namanya sombek. Nah, sombek ini manfaatnya ketika kita mau menikmati gula ini, maka cara makannya saya akan praktekkan kepada kita semua. Jadi pada saat ini tingkat kematangannya belum maksimal sehingga tidak boleh rendam di air ya. Kita cukup diamkan beberapa saat tunggu sampai dia dingin baru kita makan. Betul-betul jos. Tahu kan dua. Kolang betul-betul manis. Itu yang dimakan lain. Ya baik, untuk teman-teman yang penasaran akan akan rasanya bola kolang, ya, Sudah pakai tempat. datang dan kunjungi kami, tepatnya di Daung, Desa Kolang, Kecamatan Kus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Kami jamin enaknya luar dan dalam. Jos. Tadi sekolah keluar aku belum lihat. Gitu apa gitu? Sehingga bayi itu dikit cara apa, Bah? Menggo kita tongkek ya. Iya. Renggep kuat ini. Pemirsa, ini sudah mencapai tingkat kematangannya. Jadi teksturnya seperti ini. Modelnya seperti ini berarti dia sudah mencapai tingkat kematangan yang nantinya kita akan proses menjadi gula rebok. Oke? Inilah bentuknya. Kamera berjalan itu. Oh, luar biasa. Cara kuliah lagi ya. Tempat aja. Kira kita nana. Jadi gulanya akan diangkat karena pada saat ini sudah matang. Ya. Sudah matang. Dan nantinya akan diolah menjadi gula rebok. Ini udah kayak baru terus sama kan tak? Coba. Jadi baik, dia sudah mencapai tingkat kematangan yang maksimal dan sekarang diangkat untuk nanti kita proses jadi gula rebok. Wow. Kamera gede kan? Proses apa? Nah, ini namanya dalam bahasa kami gebor ya, gebor. Diaduk. Nanti tujuannya lama kelamaan gula ini akan menjadi kering ya, sehingga nanti dari situ kita bisa proses
untuk menjadi gula rebok. Kita saksikan bersama. Jadi nanti setelah beberapa menit kemudian gulanya akan membeku, dingin, dan tinggal kita sehingga dia bisa menghasilkan gula rebok yang bagus. Baik, pada kondisi seperti ini gulanya semakin lama semakin ya. Jadi tinggal sebentar lagi kita akan haluskan gula ini dengan menggunakan parang ini, teknik. Ini sudah dalam bentuk gula rebok, jadi sudah tampak sekali. Tinggal dibantu dengan teknik ini untuk menghaluskan. Jadi teman-teman perhatikan ya. Luar biasa. Tentunya yang saya katakan tadi bahwa untuk menunggu sampai terjadinya gula rebok ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang betul-betul kita harus menunggu sampai gulanya sudah dingin. Sudah dingin baru kita haluskan dengan menggunakan tempurung kelapa atau yang kita sebut dengan keju. Jadi saya bantu makan saja. Soal untuk saya kurang mahir dalam hal ini. Bantu makan aku kayak. Iya. Itu kan. Bang, Oke, teman-teman, pemirsa yang saya cintai, setelah melalui proses yang cukup lama, membutuhkan waktu 2-3 jam dan pengambilan nira, masak dan untuk menjadi gula rebok. Jadi inilah hasilnya. Inilah hasilnya, kualitas gula rebok yang tidak diragukan lagi, dari segi warnanya yang sudah menarik dan teksturnya yang sangat lembut. Jadi kami jamin bahwa gulanya sangat enak. Hingga untuk teman-teman, keluarga, dan pemirsa tentunya, jadi kalau mau pesan gula merah, gula rebok, nanti kami berikan nomor untuk pemirsa bisa hubungi kami. Lalu untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat gula rebok, nanti datanglah kunjungi Kampung Daun, Desa Kolang, Kecamatan Pulau Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Di akhir kata, terima kasih atas perhatian bersama. Lalu nonton video kami, like, komen, dan subscribe. Thank you.